Penerapan tarif resiprokal sebesar 32% oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump turut membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS karena harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya permintaan terhadap produk Indonesia pun diperkirakan bakal melemah. Efek kebijakan Trump itu juga bisa meluas dan lebih jauh lagi mengganggu perekonomian Indonesia. Apa yang terjadi jika Indonesia gagal mengantisipasi kebijakan Trump? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor dan bea masuk sebesar 32% untuk Indonesia. Kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan Trump itu pun memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan industri di Indonesia. Namun sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan dampak bagi Indonesia, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan tarif impor Trump. Kebijakan yang dikenal dengan istilah tarif Trump adalah persentase pajak yang dikenakan terhadap nilai suatu barang yang diimpor dari negara lain termasuk Indonesia. Trump mengeklaim hal itu dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan menyamakan kedudukan dengan negara-negara lain yang mengenakan tarif lebih tinggi pada impor AS. Dengan AS menerapkan tarif impor sebesar 32% terhadap produk-produknya yang masuk Indonesia, artinya perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengimpor produk-produk dari AS harus membayar tarif timbal balik jika memasukkan produk AS ke dalam negeri. Lantas, mengapa Indonesia terkena tarif 32%? Trump memberlakukan tarif 32% karena Indonesia dinilai mengenakan tarif lebih tinggi terhadap produk etanol. Berdasarkan catatan Gedung Putih, tarif yang dikenakan Indonesia mencapai 30%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tarif AS untuk produk serupa sebesar 2,5%. Gedung Putih juga menyinggung kebijakan Indonesia yang menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor termasuk perizinan impor yang kompleks. Kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan Trump pun memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan industri di Indonesia jika tidak diantisipasi dengan baik. Yang pertama, Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi pada kuartal 4 2025. Kedua, sektor otomotif dan elektronik akan terguncang. Ketiga, tarif impor Trump menyebabkan biaya ekspor meningkat bagi produsen dan eksportir Indonesia sehingga akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS. Indonesia juga akan dibanjiri produk China, Vietnam, dan Kamboja. Kok bisa? Ya, Indonesia bisa menjadi sasaran pengalihan negara-negara eksportir besar lantaran imbas tarif yang terlalu tinggi. Indonesia beresiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang sedang mengalihkan ekspor akibat kebijakan tarif Trump. Jika Indonesia sudah dibanjiri produk impor dari negara lain dan harganya lebih murah, kemungkinan masyarakat Indonesia akan memilih untuk membeli produk impor. Imbasnya, harga produk lokal atau dalam negeri kemungkinan besar kalah dengan harga produk impor yang lebih murah. Hal itu membuat perekonomian nasional lesu. Lebih jauh lagi, industri Indonesia pun terancam dan membuat sebagian kalangan pekerja serta buruh industri tanah air was-was. Ya, beberapa pekerja merasa khawatir keputusan Trump bakal menekan pelaku usaha hingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kekhawatiran itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Dia memperkirakan badai PHK besar akan melanda dunia usaha di Indonesia. Dampak lain dari kebijakan Trump terhadap perekonomian Indonesia yaitu bisa memberikan tekanan besar terhadap nilai tukar kurs rupiah. Ya, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menyentuh Rp17.217 per dolar AS pada Senin 7 April 2025 sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, melebihi level krisis 1998. Namun pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah kembali menguat menjadi Rp16.799,5 per dolar AS. Hal itu mencerminkan kepanikan pasar terhadap berkurangnya penerimaan ekspor dan potensi krisis perdagangan global.
Ketidakpastian ini juga memperberat beban utang luar negeri sektor swasta. Harga emas global juga menurun akibat sentimen negatif dari kebijakan Trump yang juga berdampak pada harga emas domestik. Di sisi lain, pasar saham turut terpukul. Bahkan Bursa Efek Indonesia harus melakukan penyesuaian pada batas perdagangan untuk meredam gejolak. Ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG berpotensi mengalami tren pelemahan saham. Lantas, bagaimana strategi Indonesia merespon tarif Trump? Di sisi lain, posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat saja telah kosong hampir 2 tahun terakhir sejak akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hingga kini. Kementerian terkait pun harus berpikir keras. Dilaporkan, kini pemerintah tengah menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative, Kamar Dagang AS, dan negara mitra lainnya. Ya, pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. 3 strategi Indonesia dalam mempertahankan perekonomian nasional yaitu memperluas mitra dagang dengan menandatangani berbagai perjanjian dagang, baik secara bilateral maupun multilateral. Kedua, dengan Danantara untuk memberikan percepatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambahnya. Ketiga, dengan menghadirkan program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya adalah mendirikan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80.000 unit. Melalui ketiga cara tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh saat situasi global sedang tidak menentu. Sementara itu, Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono juga turut memberi komentar terkait tarif Trump. SBY menilai langkah pemerintah sudah baik dan tepat dengan memilih negosiasi daripada retaliasi. SBY menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategi. Sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat. Menurut SBY, tindakan otoritas moneter dalam keterpaduannya dengan otoritas fiskal untuk menjaga dan mengamankan nilai tukar rupiah serta saham-saham Indonesia memang diperlukan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menyarankan pemerintah terus melakukan upaya yang gigih untuk menjaga ekonomi Indonesia. Kata SBY, Indonesia harus mampu mencegah sekecil apapun krisis ekonomi di Indonesia. Dia mendukung upaya pemerintah untuk terus memperkuat fundamental ekonomi serta meningkatkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia. SBY juga mendukung upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki penghasilan dan daya beli yang makin tinggi. Lebih lanjut, ia pun mendukung upaya untuk menjaga keamanan fiskal agar tetap sehat termasuk pengendalian utang negara. Tak hanya SBY, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala juga memberikan pandangannya mengenai kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Donald Trump. Yusuf Kala menyebut Indonesia tidak perlu terlalu khawatir akan kebijakan tarif impor Trump. Menurutnya, meskipun tarif impor yang dikenakan oleh Presiden Trump sebesar 32%, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan hanya sekitar 10%. Lebih lanjut, Yusuf Kala menegaskan bahwa kebijakan tarif ini tidak akan berimbas besar pada sektor industri manufaktur di Indonesia. Ia juga mengimbau agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap industri dan pelaku usaha agar mereka tetap bertahan dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yusuf Kala menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru membalas kebijakan tarif AS, melainkan lebih fokus pada upaya negosiasi dan diplomasi. Ya, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan tarif Trump ini dengan lebih hati-hati dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Ikuti terus berita-berita terupdate dan menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.